Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya mengenal Agim waktu masih SMP. Saya mengenalnya kala itu sebagai dai yang sangat luar biasa. Seorang pembicara yang sangat hebat, seorang orator yang sangat ulung, tetapi dengan seluruh kelebihannya beliau tetap memilih mengambil tema-tema yang sangat sederhana, relate dengan kehidupan keseharian, tetapi membawakannya dengan penuh pemaknaan dan kontemplatif. Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat mandiri secara finansial, sehingga orang-orang akan menganggap bahwa kesuksesan akhirat itu ternyata dimulai dari kesuksesan duniawi. Dan yang lebih penting daripada itu adalah bahwa beliau menasehati tanpa menghakimi, berbaur tanpa melebur, dan santun terhadap siapapun. Dalam banyak hal, citra dirinya itu benar-benar layak untuk dijadikan contoh dan panutan. Tapi sampai suatu kali dalam sebuah ceramahnya saya dibuat tertegun bahwa beliau mengatakan bersama Teh Ninih di hadapan jamaahnya pada waktu itu bahwa sekarang kita sedang ada di puncak kejayaan, kita ada di puncak ketenaran, tetapi siapa tahu di masa depan Allah akan membalik itu semua. Tentu saja ada begitu banyak orang yang pernah mengatakan hal yang sama, atau itu juga adalah peribahasa dari orang-orang di Indonesia. Tetapi ketika beliau mengatakannya, saya berpikir bahwa jangan-jangan ini adalah ramalan masa depan tentang beliau. Dan ternyata ya inilah yang terjadi hari ini. Saya tidak mau mengomentari masalah-masalah pribadi seseorang, bahkan sejak awal saya tegaskan di channel ini bahwa saya tidak mau membahas tentang pribadi seseorang. Kita hanya akan membahas hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik. Tetapi ketika yang dibicarakan itu adalah orang besar yang terkenal, maka saya sendiri secara jujur menyatakan saya tidak bisa membedakan mana kepentingan publik dan mana hal-hal yang terkait dengan privasi. Ketika Atta Halilintar misalkan menayangkan kehidupan-kehidupan pribadinya dalam channel YouTube-nya yang kemudian ditonton oleh jutaan orang, saya merasa yakin atau merasa tahu bahwa masalah-masalah pribadi dari orang besar itu adalah kepentingan-kepentingan publik juga. Ketika kemudian saya melihat Agim berpoligami, ya itu adalah urusan pribadinya, itu adalah pilihan pribadinya, tetapi saya juga sadar bahwa ketika beliau berpoligami akan ada begitu banyak orang yang mengomentarinya, menghujatnya, menjelek-jelekannya, atau bahkan mengikuti jejaknya untuk berpoligami dan sebagainya. Maka dalam hal ini kepentingan publik itu terasa ketika kehidupan-kehidupan pribadi dari orang besar terekspos. Untuk memperjelasnya, marilah kita lihat apa yang terjadi kemarin lalu itu. Ronaldo dalam sebuah konferensi pers disuguhi 3 minuman, 2 Coca-Cola dan 1 air putih, dan secara demonstratif dia mengatakan bahwa saya memilih air putih kemudian meminumnya. Itu adalah urusan pribadinya dia. Bagaimanapun pilihan seseorang untuk minum air apa itu adalah masalah pribadinya. Bahkan Coca-Cola sendiri pun mengatakan itu adalah hak Ronaldo. Tetapi hanya gara-gara tindakan beberapa detik itu, dan itu terkait dengan keputusan pribadinya, perusahaan Coca-Cola rugi sampai 57 triliun rupiah. Baraya 57 triliun itu besar banget. Kalau Hotman Paris Hutapea itu kekayaannya ditumpuk sampai 10 kali lipat sekalipun, dia tidak akan mencapai 57 triliun rupiah. Itu adalah angka yang sangat besar, tetapi Coca-Cola kehilangan uang sebesar itu hanya gara-gara satu tindakan yang diekspos dalam beberapa detik yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Dan ini tentu saja bukan hanya soal uang. Uang itu dalam hal ini adalah simbol tentang betapa besarnya pengaruh Ronaldo di masa mengambang. Dan tentu saja dalam hal ini masa mengambang pun banyak memberikan celotehan-celotehan dan penilaian-penilaian terkait dengan hal ini. Ada yang mengatakan bahwa Ronaldo itu sekarang menjadi munafik. Dulu dia di-endorse sama Coca-Cola, sekarang dia menyingkirkan Coca-Cola setelah terkenal. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan ya wajarlah, Ronaldo itu adalah seorang yang sangat disiplin dalam kesehatan, dalam kebugaran. Bagaimana juga dia harus meminum Coca-Cola yang tidak baik untuk kesehatan. Ada yang mengatakan hal yang semacam itu. Bahkan ada juga orang yang menciptakan hoax-hoax bahwa Ronaldo itu menyingkirkan Coca-Cola gara-gara dia tahu bahwa Coca-Cola adalah buatan Yahudi dan lain sebagainya dan seterusnya. Ternyata hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah pribadi terkait dengan orang-orang besar dan orang-orang terkenal itu akan menjadi konsumsi publik selama dia diekspos. Dan ya ketika Agim berpoligami pun kemudian dia kawin cerai dengan istrinya, itu adalah masalah pribadi dan keputusan pribadinya. Tetapi karena beliau adalah orang besar dan sangat terkenal, maka apa yang dia lakukan secara pribadi pun sesungguhnya berdampak sangat luar biasa terhadap orang-orang yang ada atau yang melihatnya. Ada orang yang menghujatnya, ada orang yang menirunya, ada orang yang kemudian bersimpati padanya dan sebagainya. Ada channel-channel yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya, bahkan mengeneralisir bahwa orang Islam ternyata seperti
ini dan sebagainya, ada orang-orang yang memanfaatkan itu demi kepentingan politik dan sebagainya. Kita mengetahui hal-hal yang semacam itu karena beliau adalah orang besar, sehingga hal-hal yang kecil pun yang dilakukannya itu berdampak sangat besar untuk masyarakat secara umum. Saya pengen menekankan Baraya bahwa zaman itu ternyata diwakili oleh orang-orang besar yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ini kita bisa mengetahui misalkan dulu penceramah di Indonesia yang paling besar itu adalah Zainuddin MZ. Disebut sebagai dai sejuta umat karena disukai oleh begitu banyak orang dan banyak sekali golongan. Apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya itu terkait dengan keagamaan dan kebangsaan, tentang nasionalisme dan religiusitas dan lain sebagainya. Dan dari situ kita bisa mengetahui bahwa masyarakat pun ternyata memang berpikiran dengan cara yang kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika Zainuddin MZ agak turun dan yang naik pamornya itu adalah A'agim itu memberikan kepada kita sebuah wawasan tentang ketenangan, tentang religius, tentang hal-hal yang sangat sederhana tetapi sangat menukik masuk ke dalam hati. Dan begitulah memang masyarakat Indonesia pada waktu itu berpikirnya. Dan sekarang ketika A'agim jatuh, kemudian tidak ada penggantinya, ulama-ulama berdatangan, tetapi mereka semua tidak bisa merangkul semua golongan, tidak bisa merengkuh semua bagian dari masyarakat. Mereka hanya menciptakan dan mempertebal golongan-golongan yang ada. Habib Rizik untuk kelompok tertentu saja, Pak Ade Hidayat untuk kelompok yang tertentu saja, dan lain sebagainya. Maka masyarakat pun sekarang terpecah belah. Sekarang masyarakat jangankan beda agama, beda aliran pun saling menghujat satu sama lain. Kenapa seperti itu? Karena orang besarnya pun seperti itu. Maka ya sekali lagi saya tidak mau mengomentari apa yang terjadi pada rumah tangga A'agim, tetapi lihatlah betapa besar kontribusi orang-orang besar terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika Baraya sudah menjadi besar dan tenar lalu terkenal, maka kepribadian Baraya itu selalu dikait-kaitkan dengan selera orang lain. Maka mungkin saja saya harus menyarankan bahwa sebaiknya dan memang sewajarnya orang-orang besar itu harus munafik, karena dia harus sesuai dengan citra yang diharapkan atau citra yang diidam-idamkan oleh para penggemarnya. Dan mungkin juga ini menjadi satu pembenaran yang agak aneh dan mengerikan ketika kita mengetahui bahwa banyak politisi-politisi yang berusaha untuk menjadi munafik karena dia harus menyesuaikan citra dirinya dengan kepentingan-kepentingan publik dan selera dari para penggemarnya. Mungkinkah seperti itu? Kalau kita mengambil kesimpulan yang seperti itu, maka kita akan menemukan kesimpulan yang lain bahwa orang terkenal itu ternyata punya dosa besar gara-gara dia terkenal, dan orang yang tidak terkenal itu punya dosa besar gara-gara dia tidak terkenal, gara-gara dia hanya mengikuti orang-orang yang terkenal saja. Ada kemungkinan bahwa apa yang dilakukan oleh A'agim atau dosa-dosa besar yang dilakukan oleh A'agim sesungguhnya juga kita lakukan, sehingga seharusnya kita tidak menghujatnya. Cuman gara-gara kita tidak terkenal, maka kita tidak memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat secara keseluruhan. Maka karena kita sesungguhnya sama-sama berdosa, maka sebaiknya kita batasi saja dosa kita hanya untuk diri kita sendiri. Jangan sampai dosa yang kita miliki itu berpengaruh besar terhadap orang lain. Saya harap ini bisa diterima. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.